senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo. Hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak
banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya, jadi dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya kalau pesawat flying hours, ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi
Saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada dua anggota TKN Prabowo Gibran yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan dua petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres, dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktunya Respected forever. habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anissa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam.
Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan dua kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa liaison officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk menangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban.
komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asyari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo
beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu. Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata. Debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024.
Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan. Dan presiden menjadi panglima diplomasi. Bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin. Tapi datang ke sana membawa. Ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto.
Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya, jadi dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat flying hours, ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan.
Diketahui Grace dan Isyana merupakan dua petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktu habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anissa Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa liaison officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih juga waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum
Hashim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hashim mengatakan bahwa posisi berdiri capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hashim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hashim Asyari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hashim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hashim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hashim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hashim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir, dan berada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024. Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung, yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktu habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Yang menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk menangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership. Apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi, dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar, saya juga harus mengatakan, kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya, Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%, ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya, termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis
yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia dan saya mampu mempertanggungjawabkan dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas.
Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar,
Ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Respected forever. Habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa liaison officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali.
yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri.
Sementara itu, Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi, dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya, meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index. Ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktunya forever. habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 4 sesi, di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya, meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya, termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktunya habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index. Ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktunya habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership. Apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 4 sesi, di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya, termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres, dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktu habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Yang menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih juga waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership. Apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya, termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktu habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Yang menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih juga waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara
negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya, jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat flying hours, ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini?
Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO.
respected Waktunya forever. habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar
Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asyari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat.
Hashim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hashim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya, meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu. Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau
ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir, dan berada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik.
Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita, Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya, jadi dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas,
tapi usianya. Kalau pesawat flying hours, ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman
agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Respected forever. Habis Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung. Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo
ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut.
yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik kepada khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah, ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres, dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktunya habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Yang menegaskan bahwa
License Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk menangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%, ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah, ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis.
yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang, hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas.
Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar,
Ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktu habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Yang menegaskan bahwa liaison officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali
yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk menangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung.
Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi, dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index. Ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktunya habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Yang menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk menangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 4 sesi, di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah, ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktunya habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Yang menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%, ya. Data dari sumber-sumbernya. Misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis
yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia dan saya mampu mempertanggungjawabkan dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas.
Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres, dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar,
Ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Respected forever. Habis Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa liaison officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali
yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri.
Sementara itu, Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi, dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya, meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir, dan berada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih nganggur-nganggur, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktu habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership. Apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah, ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara
negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya, jadi dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat flying hours, ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65,49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini?
Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres, dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU, dan KPU telah menyarankan agar yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO.
respected Waktunya forever. habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk menangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar
Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim. Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asyari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat.
Hashim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hashim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 4 sesi, di 3 sesi ya. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya, meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu. Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau
ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir, dan berada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya, termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik.
Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita, Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen. Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya, jadi dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas,
tapi usianya. Kalau pesawat flying hours, ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita, ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman
agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Respected forever. Habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa liaison officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek.
Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat Capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat Capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama. Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat
tersebut juga membahas tema globalisasi, hubungan internasional, dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index. Ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih nganggur-nganggur, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung, namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres. Dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Waktu habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership. Apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3, maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 3 sesi. Tiga sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Bang Rizal, itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%, ya. Data dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tampak tidak bersalaman. Saat dikonfirmasi, Capres nomor urut 1 tersebut mengakui bahwa dirinya memang tidak bersalaman dengan Prabowo. Namun, ia sempat mencari keberadaan Prabowo, hanya saja yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang. Hadirin kita harap tenang. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa berdasarkan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945, fungsi negara yang utama adalah untuk melindungi warganya sendiri. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam momen debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Dalam melindungi warga negaranya, Prabowo menjelaskan bahwa konteks melindungi berarti memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Dalam bidang geopolitik dan hubungan internasional, pasangan Prabowo dan Gibran memiliki visi misi pencegahan aksi terorisme, mengembangkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan melibatkan potensi diaspora Indonesia di luar negeri. Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan layak. Prabowo mengatakan Indonesia sangat besar dan juga kaya. Hal ini menyebabkan negara-negara asing sejak ratusan tahun lalu datang ke tanah air untuk mengintervensi dan adu domba untuk menguasai kekayaan Nusantara. Menurut Prabowo Subianto, untuk menuju negara yang makmur, sejahtera, dan agar rakyat dapat hidup dengan layak, kekayaan Indonesia harus dijaga. Oleh karena itu, Prabowo Subianto bertekad untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan keamanan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kekuatan militer. Hal ini menurutnya sesuai dengan apa yang ia baca di buku Pertahanan Nasional, di mana suatu negara bisa dibilang aman jika memiliki militer yang kuat. Dalam momen debat, Prabowo Subianto juga mengatakan akan terus bertekad untuk membangun Indonesia agar memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun mengingatkan bahwa selama ini mungkin ada yang banyak bicara tanpa data terkait pertahanan dan hal tersebut harus benar-benar diperhatikan. Debat ketiga Capres ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia dan saya mampu mempertanggungjawabkan dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan tampak tidak saling bersalaman. Padahal Prabowo terlihat menyalabi Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon soal hal tersebut. Anies mengaku ingin bersalaman dengan Prabowo Subianto. Anies bahkan mengaku sudah mencari Prabowo seusai debat berlangsung namun tidak bertemu. Anies mengatakan dirinya tidak mengetahui kemana harus bersalaman dengan Prabowo. Di sisi lain, Prabowo juga turut merespon soal tidak menyalami Anies seusai debat. Namun respon Prabowo berbeda dengan apa yang disampaikan Anies. Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalami Anies karena Anies tidak menghampiri. Prabowo menilai seharusnya Anies yang menghampirinya dan menyalami. Capres nomor urut 2 itu berpendapat bahwa dirinya lebih tua, sehingga menurutnya Anies yang seharusnya menghampirinya. Dalam pelaksanaan debat ketiga Pilpres, Anies dan Prabowo beberapa kali saling berbalas argumen.
Anies sempat menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap belum optimal. Prabowo juga berkali-kali menyerang Anies dengan melontarkan berbagai argumen keras. Karena seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya, tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. Ada 2 anggota TKN Prabowo Gibran, yaitu Grace Natali dan Isyana Bagus Oka, yang menjadi sorotan karena terlihat menghampiri moderator saat jeda iklan debat ketiga KPU pada Minggu malam. Selain itu, momen tersebut terekam kamera para pendukung paslon yang datang dan beredar luas di media sosial. Terpantau, Grace dan Isyana menghampiri moderator debat selama hampir 1 menit ketika jeda iklan antara segmen 2 dan 3 debat calon presiden. Ini terjadi setelah pendukung Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berulang kali mengangkat salam 3 jari selama kurang lebih 15 detik ketika lawan debat Ganjar, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, menyampaikan opini mereka. Di media sosial Twitter, Grace dituding ingin mengusulkan sesuatu yang bisa membantu Prabowo Subianto lebih unggul. Netizen pun mencurigai aksi Grace dan Isyana tersebut adalah tindakan kecurangan. Diketahui Grace dan Isyana merupakan 2 petinggi Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung Prabowo sebagai capres, dan mereka bukan orang asing lagi dalam dunia pertelevisian. Keduanya merupakan mantan jurnalis dan pembawa berita. Begitupun Anissa Dasuki dan Aryo Ardi, duo moderator debat capres pada hari Minggu kemarin. Setelah segmen 3 dimulai, terlihat Aryo dan Anissa langsung mengingatkan para pendukung capres untuk menghormati hak bicara para capres. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, menyebutkan bahwa Grace dan Isyana
akan melakukan protes terhadap ulah pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya mereka, Nusron berkata bahwa ia dan Wakil Komandan TKN Prabowo Gibran Alfa, yaitu Fritz Edward Siregar, ditemui setelah debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 7 Januari 2024, Nusron menilai bahwa tindakan pendukung Ganjar Mahfud dapat mengganggu konsentrasi para capres yang sedang melaksanakan debat. Selain itu, tindakan ini juga diperkenankan dalam aturan KPU. Nusron mengatakan karena hal tersebut, pihaknya menghampiri Gatot selaku Wakil Ketua TPN untuk menyampaikan kepada teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan hal yang sama kepada KPU dan KPU telah menyarankan agar bicara langsung. Yang berbicara langsung maksudnya adalah liaison officer atau LO. Respected forever. Habis Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Prabowo Subianto dapat apresiasi karena tidak terpancing membongkar rahasia negara meskipun berkali-kali diserang lawan saat debat. Apresiasi itu diberikan oleh Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Kawendra Lukistian. Kawendra mengatakan Prabowo mampu menjelaskan secara taktis dan proporsional sesuai dengan tema debat. Menurutnya, dalam pelaksanaan debat ketika Pilpres, ada kandidat yang fokus menyerang lawan dan ingin menjatuhkan. Kawendra kemudian mengapresiasi Prabowo yang tetap bisa menahan untuk tidak membongkar rahasia negara meskipun ada kandidat yang memancing. Melalui debat ketiga Pilpres, Kawendra menilai publik sudah bisa melihat bahwa Prabowo merupakan sosok yang berpengalaman, utamanya dalam mengelola persoalan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara itu, Prabowo sendiri mengaku kecewa dengan 2 kandidat capres lainnya seusai debat. Prabowo kecewa lantaran Anies dan Ganjar mengungkap data yang keliru saat debat. Selain itu, Prabowo juga kecewa lantaran persoalan pertahanan hendak dipakai sebagai alat politisasi. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka merespon soal alasan dia bersama Grace Natali menghampiri moderator di saat jeda iklan debat ketiga Capres di Istora Senayan pada Minggu malam. Isyana mengaku dia bersama Grace hanya mempertanyakan mengenai adanya pendukung dari salah satu pasangan calon yang kerap menunjukkan gestur atau simbol jari saat para capres berbicara. Hal tersebut diungkapkan Isyana setelah menghadiri debat ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa
Liaison Officer atau LOTKN juga telah ikut berkomunikasi kepada pihak penyelenggara. Namun memang sangat singkat karena waktu yang terbatas. Pernyataan Isyana ini senada dengan Grace Natali, yang saat itu dirinya juga mempertanyakan aksi pendukung dari pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ternyata dinilai mengganggu konsentrasi. Menurut Isyana, apa yang dilakukan para pendukung salah satu paslon tersebut berpotensi mengganggu capres yang sedang berbicara. Terlebih jika waktu yang disediakan moderator berdurasi pendek. Saat bertemu dengan moderator debat, ia juga memperlihatkan video berisi momen para pendukung salah satu paslon tersebut menunjukkan gestur jari. Politisi PSI ini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal tertentu untuk memenangkan keunggulan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo, ketika menghampiri moderator debat capres. Ia melainkan hanya menyampaikan apa yang terjadi di Istora Senayan, tepatnya di tempat diselenggarakannya debat capres oleh KPU ini, dan meminta agar pendukung paslon 03 untuk ditegur. Sebelumnya ramai diperbincangkan bahwa video ketika Grace Natali dan Isyana Bagus Oka menghampiri moderator viral di media sosial, dan para netizen menuding keduanya sengaja menghampiri moderator untuk sengaja mengunggulkan cara memenangkan Prabowo dalam debat tersebut. Namun hal ini langsung ditepis oleh Isyana maupun Grace Natali. Pak Ganjar. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, jadi terutama juga negara harus dengan contoh. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Bukan datang rapat, ikut lalu pulang. Dan dengan cara seperti itu, perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban. Komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan beberapa problem krisis iklim Dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Akan datang pertanyaannya, hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya Posisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres Minggu 7 Januari yang berada di tengah di antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi pertanyaan publik. Sebab secara urutannya Ganjar yang berada di nomor urut 3 maka seharusnya sesuai dengan nomor yang dimiliki. Seperti yang terlihat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sebelah kanan dan Capres nomor urut 1 berada di sebelah kiri Ganjar Pranowo. Terkait perubahan posisi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebut hal tersebut disesuaikan dari urutan pertama Capres yang memaparkan visi misi. Dijelaskannya saat debat perdana, posisi Capres berdiri sesuai dengan urutan dari nomor urut pasangan calon. Hal yang sama juga terjadi pada debat kedua. Namun di debat pertama posisi Anies tidak berada di tengah. Terkait hal tersebut, Hasyim mengatakan bahwa posisi berdiri Capres juga berdasarkan hasil kesepakatan dari masing-masing tim pasangan calon. Hasyim mengatakan hal itu sudah didasari atas kesepakatan KPU bersama tim paslon dalam rapat bersama.
Terbaru dalam debat ketiga juga terjadi perubahan pada posisi duduk pendukung di depan panggung, yakni masing-masing calon berhadapan langsung dengan para pendukung. Adapun Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berada di sayap kanan dan bisa melihat pendukungnya bersorak di sayap kiri. Sementara itu Ganjar tegak lurus dengan pendukungnya yang berada di tengah panggung. Sedangkan Anies di sayap kiri menghadap pendukungnya di sayap kanan panggung dekat Prabowo. Sebagai informasi dalam debat Capres itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu gagasan seputar tema pertahanan, keamanan politik luar negeri. Selain itu, debat tersebut juga membahas tema globalisasi hubungan internasional dan geopolitik. Dilaporkan Anies paling banyak menyerang Prabowo Subianto dengan sejumlah kritikan yang cukup tajam. Adapun Capres nomor urut 1 itu mengkritik mulai dari anggaran pertahanan, soal etik hingga luas tanah yang dimiliki Prabowo. Meski demikian, Prabowo dengan lantang menjawab serangan Anies tersebut. Yakni Prabowo menjawab dengan lantang terkait kritikan yang tajam yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada Minggu 7 Januari malam, aksi kubu Prabowo Subianto menjadi sorotan. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali dan rekannya menghampiri meja moderator. Momen tersebut terjadi saat jeda debat Pilpres 2024. Aksi Grace tersebut kemudian memicu perdebatan publik. Atas hal itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari buka suara. Ketua KPU turut menyentil aksi Grace yang mendatangi moderator debat tersebut. Menurut Hasyim, aksi tersebut seharusnya tidak terjadi dan tidak tepat. Hasyim khawatir apa yang dilakukan Grace akan menimbulkan persepsi di masyarakat. Hasyim mengatakan bahwa ada mekanisme untuk melakukan protes saat debat. Berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tim kampanye sebelumnya, mekanisme untuk mengingatkan keresahan saat debat adalah melalui LO atau perwakilan yang disiapkan. Jika kritikan itu disampaikan langsung ke moderator saat debat belum selesai, dikhawatirkan akan menimbulkan adanya anggapan berbeda. Hasyim mengatakan KPU akan menjadikan persoalan itu sebagai bahan evaluasi untuk diperbaiki. Di hampir semua tema itu, Anies selalu melontarkan banyak kritik khususnya kepada 02 gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang ini adalah karena pernyataan klaim setuju dari Pak Prabowo kepada Ganjar setidaknya di 4 sesi, di 3 sesi. 3 sesi itu Pak Prabowo selalu mengatakan saya setuju, dan saya setuju gitu ya. Ini perubahan yang cukup signifikan dari Pak Prabowo untuk menyatakan kesetujuannya, meskipun bukan sesuatu yang baru dari Pak Prabowo. Betul. Harus kita ingat di Pilpres 2019 yang lalu dan 2014 yang lalu juga Pak Prabowo beberapa kali mengatakan setuju dengan pikiran lawan debatnya saat itu, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Gitu ya. Tetapi kali ini saya kira kalau dilihat dari kuantitas, intensitas, kali ini jauh lebih banyak dibandingkan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Formulasi apa sebetulnya membuat kelihatan Pak Prabowo agak berbeda malam ini? Sikapnya tetap defensif gitu ya, tetapi mulai lebih terbuka mengatakan saya setuju dengan ini gitu.
Terima kasih. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri. Saya Bang Rizal itu salah satu data yang tidak pernah kami pakai dalam analisis kami. Jadi kalau pakai data itu data tidak menghitung antara senjata yang kita punya, data tentang Asia Power Index, ya, Asia Power Index kita juga cenderung menurun nilainya dalam 6 tahun terakhir. September ada di angka 65%. Ya. Data ini dari sumber-sumbernya. Jadi misalnya ada data pencapaian MIF 2024. Setuju 1 kita masih ngangguk-ngangguk, setuju 2 udah mulai tanda tanya. Begitu setuju 3 rapat kami. Kenapa ini setuju 3 kali? Langsung rapat kami. Ada apa ini? Kenapa setuju 3 kali dalam 1 kali debat gitu ya? Termasuk yang mungkin gerakan organik natural dari pendukung 03. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto setelah debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengatakan setelah debat ditutup oleh moderator, ia tidak melihat Prabowo. Padahal ia sudah mencari keberadaan Prabowo untuk bersalaman seperti yang dilakukan paslon lainnya. Sementara itu, Prabowo juga mengungkap alasannya tidak bersalaman dengan Anies setelah debat. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior ketimbang Anies. Menurut Prabowo, Anies juga tak menghampiri dirinya setelah debat berakhir. Karena itulah ia enggan menghampiri Anies terlebih dahulu untuk bersalaman. Diketahui debat ketiga Capres digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Tema debat yang diusung adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selepas debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo mengatakan bahwa dirinya lebih tua dan senior daripada Anies. Selain itu, Anies juga tidak menghampiri dirinya setelah debat ditutup. Itulah sebabnya ia enggan menghampiri terlebih dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, debat ketiga Pilpres 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari 2024. Setelah debat berakhir, para paslon langsung menghampiri satu sama lain. Namun, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto